Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa setia, berjumpa lagi di channel kesayangan kita, yaitu channel Kang Togo TV. Seperti biasa membahas tentang wejangan-wejangan dari Kang Togo. Pada kesempatan kali ini saya Kang Bambang ingin bertanya kepada Kang Togo tentang selama ini yang sudah diwejangkan pada pemirsa melalui tayangan-tayangan yang lalu, yang Togo itu dari diri Kang Togo sendiri, apa yang dirasakan, terus bagaimana yang dirasakan juga agar bisa dijelaskan mengapa bisa istilahnya ya berjalan dengan baik gitu Kang. Monggo Kang, bisa dijelaskan pada para pemirsa. Oh ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Madi Rahayu. Rahayu. Kesempatan malam ini saya ditemani sama Kang Bambang yang dari Semarang ya. Kang Bambang mempertanyakan sebuah pertanyaan tentang rasa, bagaimana ketika saya memberi wedaran atau wejangan kepada setiap salik atau murid tentunya, karena Kang Bambang juga belajar di sini ya. Nah, ini juga nanti semoga menjadi pemahaman bagi para pemirsa yang mungkin baru sekedar menyimak tayangan-tayangan Kang Togo ya. Ya. Jadi nanti saya akan menerangkan perjalanan-perjalanan di dalam saya memberikan wejangan kepada panjenengan semua. Nah, seperti itu. Kalau yang sudah terbiasa belajar di sini sudah paham ya Kang ya. Tapi betul. Tentunya untuk pemirsa yang melihat kan belum tentu paham semuanya kan, gitu ya, penjelasan yang lebih detail. Jadi kalau kita membahas tentang rasa, yang namanya pelaku spiritual rohani, yang dinamakan kita belajar di sebuah ilmu tarekat, itu kan dari sebuah perjalanan laku hidup. Bagaimana kita selalu mendapat pencerahan di dalam setiap laku kita setiap hari kan gitu kan. Nah, kita memproses diri ketika kita menangkap segala sesuatu yang muncul dari akal pikiran, bagaimana untuk menjelaskan kepada sang nafsu. Jadi nanti dari akal diproses menuju ke nafsu. Nah, ketika akal ini mampu mencerahkan kepada nafsu, maka dengan jiwa spiritual kerohanian dimulai dari mengenal diri. Salah satu mengenal diri adalah kita tahu perangkat-perangkat kita sebagai manusia yang diciptakan di alam dunia ini. Manusia yang mempunyai perangkat akal itu disuruh untuk berpikir bagaimana cara untuk menemukan sebuah titik yang nantinya dominan menuju sebuah pencerahan. Karena di dalam akal ini tergantung kita yang ngolah kan. Tergantung apa yang kita tangkap. Dari akal ini kan kita menangkap segala sesuatu dari pandangan mata. Terus mendengarkan sesuatu dari telinga, mencium sesuatu dari hidung. Barulah nanti kita proses, kita olah menuju nafsu, memberi penjelasan kepada sang nafsu. Supaya apa? Ketika di dalam nafsu ini, di dalamnya itu ada hati. Nah, disitulah kita belajar kerendahan di dalam hati kita. Bagaimana kita belajar untuk mengukur segala sesuatu dengan kerendahan hati tadi. Supaya apa? Supaya lesan yang keluar nanti sudah dalam keadaan murni, tidak tercampuri segala sesuatu yang sifatnya dengan hawa nafsu kan gitu kan. Jadi intinya, jadi begini Kang ya, bisa disebutkan bahwa melalui pembelajaran tarekat ini otomatis tingkah laku dan perbuatan kita, keseharian kita, nafsu-nafsu kita bisa dikendalikan gitu nggih Kang.
Artinya nafsu dikendalikan menjadi lebih baik, sehingga biasanya kita bisa menjadi lebih rendah hati, bisa lebih rajin, bisa lebih semangat, istiqomah dan sebagainya. Kira-kira begitu nih Kang? Iya, dan itu semuanya dari kekuatan akal. Karena kita harus selalu mengadakan yang namanya berkoordinasi. Iya. Ketika kita melihat sesuatu, kita mendengar sesuatu, kita menyium sesuatu, kita proses, kita olah di dalam akal kita. Iya. Di dalam akal kita itu kan ada sebuah pemikiran, ada sebuah kehendak di dalam pikir. Iya. Dan di balik kehendak itu tentunya ada sebuah budi pekerti untuk nantinya masuk di dalam nafsu tadi. Dan di dalam nafsu ada sebuah keinginan. Nah, jadi ini kedua-duanya harus bisa terkendalikan, harus bisa dikendalikan. Ketika kita memasuki alam rohani, kita harus punya suatu keyakinan, dan keyakinan itu tentunya kita pusatkan kepada titik-titik tertentu. Pertama, dari akal, kita dituntut kecerdasan di dalam mengolah rasa. Dan bagaimana kita betul-betul bisa melakukan sebuah penghayatan di dalam rasa tersebut, sehingga muncullah suatu daya energi yang maha kuasa. Dengan keyakinan itu akan menjadikan sebuah laku spiritual kita menjadi matang. Dan jadi itu yang mengatur adalah diri kita sendiri intinya kan. Dalam memproses sang otak ini, bagaimana caranya kita dituntut untuk cerdas, untuk menyikapi segala sesuatu, meneliti apa-apa saja kekurangan ataupun kelebihan di dalam diri kita. Yang namanya jasad kan cuma mengikuti kan. Jasad itu cuma wadah, cuma mengikuti apa kata pikiran, apa kata hati. Kan seperti itu kan. Berarti dari penjelasan tadi bisa disimpulkan ya Kang bahwa akal itu sebagai refleksi dari jiwa kita ya Kang. Betul. Atau istilah kerennya bahasa aslinya soul reflection. Kita mengikuti tren yang sekarang pakai bahasa gaul gitulah. Intinya bahwa dengan refleksi dari jiwa kita refleksikan dari suara hati, diolah oleh akal, sehingga akal memproses dengan mengendalikan nafsu itu, maka keluarlah sikap dan tindak tanduk kita dalam keseharian yang budi pekerti luhur, sifat-sifat baik, yang semuanya untuk mendukung dari perjalanan itu sendiri ya Kang ya. Iya, betul. Jadi jelas di sini dengan kita memproses segala sesuatu yang tertangkap, seluruh panca indera yang masuk di dalam memori otak kita proses, kita olah untuk menjelaskan kepada sang nafsu ini tadi. Nah, disitulah kita akan terbuka kesadarannya. Titik tertinggi adalah membuka kesadaran tentang ilahiyah, tentang ketuhanan. Sadar Allah ya Kang. Sadar Allah. Nah, jadi kita dengan reflection melakukan sebuah refleksi jiwa ini, kalau kesadaran kita sudah tergugah, terbuka, maka kita akan tahu sifat-sifat yang maha kuasa, sifat rohmannya, sifat rohimnya. Sifat itu sangat dominan untuk menuju budi pekerti. Karena di balik itu ada sifat keangkaran murkaan di dalam diri manusia. Maka dengan refleksi ini otomatis jiwa kita akan tenang, membuka kesadaran untuk mendapatkan suatu ketenangan. Dengan apa? Diawali dengan keyakinan itu tadi. Seperti itu. Memang gak gampang, mudah diucapkan, tapi ini proses, inilah yang dinamakan tarekat, sebuah perjalanan kan seperti itu kan. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan kehidupan kita ini dengan laku-laku spiritual kita untuk membentuk sebuah kekuatan energi ilahiyah, dimulai dari mengenali diri. Dan tentunya kita harus sering rajin mengolah, memprosesnya, seperti itu kan.
Berarti melalui perjalanan tadi, melalui refleksi dari penjiwaan itu, akal bisa menerima ya Kang ya, dari sifat atau afalnya Allah Ta'ala gitu ya Kang ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Terus otomatis juga kita bisa mengendalikan dan meminimalkan keangkaran murkaan kita gitu ya Kang ya. Iya. Pengendalian nafsu berarti intinya. Iya. Terus ini Kang, ada pertanyaan lagi nih Kang, supaya pemirsa tahu. Setiap saat Kang Togo memberikan wejangan, pada saat-saat begini tidak ada perubahan, terus tiba-tiba Kang kok bisa berubah memberi wejangan sebagai Eyang Togo. Itu kira-kira penjelasannya bagaimana Kang, supaya para pemirsa juga bisa paham dan bisa mengetahui dengan baik gitu Kang. Monggo Kang. Ya. Jadi gini Kang, setiap manusia itu sebetulnya diberi kekuatan yang luar biasa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mampu menangkap sebuah sinyal energi tersebut. Jadi di dunia ini ada gelombang magnet energi ilahiyah ya, energi Allah yang sangat luar biasa. Ketika sinyal kita aktif, kita hidupkan, maka gelombang sinyal dari Tuhan itu tadi makanya akan tersambung dengan kita. Tersambung dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Kalau saya memberikan wejangan sebagai diri saya itu banyak kekurangan kan. Karena sifatnya tentunya saya juga manusia lumrah. Kalau wong Jawa mengatakan saya itu juga masih ngejawantah. Saya masih perlu meneliti, mempelajari tentang diri saya. Nah, supaya saya tidak melakukan sesuatu pengingkaran di diri saya, akhirnya saya coba untuk memasukkan daya energi saya sambungkan pada energi Tuhan, sehingga saya sudah memasrahkan segala sesuatunya kepada energi Tuhan itu tadi dengan segala daya keyakinan saya, maka disitulah saya tersambung. Dan otomatis kalau saya sudah tersambung, maka sesuatu kalam-kalam yang keluar itu bukan dari saya. Saya cuma wadah. Ibaratnya saya itu cuma lempung kemancingan Allah gitu loh kan. Gitu. Kang, berarti bisa dipahami itu Kang, penalarannya. Artinya begini, pada saat Kang Togo melakukan satu penyambungan rasa, sehingga tersambunglah energi Kang Togo dengan energi ilahiyah, dan energi ilahiyah itu yang masuk ke Kang Togo. Ibaratnya seperti Kang Togo itu dimasuki energi ilahi, tidak ubah bedanya dengan pada waktu Kanjeng Nabi Muhammad dianggap gila oleh sebagian orang karena berbicara sendiri, pada beliau berbicara dengan malaikat Jibril. Kira-kira begitu ya Kang ya? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini adalah sebuah pengalaman spiritual saya. Saya membangun jiwa spiritual itu dari kecil kan. Saya dari kelas 6 SD sudah membangun jiwa saya untuk saya arahkan ke spiritual. Karena dengan demikian saya ingin mengenali diri saya sendiri dulu kan. Sebetulnya saya itu diciptakan itu untuk apa gitu, sih kan gitu. Kalau saya diciptakan tidak menjadi sebuah manfaat kan bagi keluarga, lingkungan, masyarakat, dan orang banyak, untuk apa? Saya berpikir seperti itu. Kalau saya diciptakan berarti saya harus menjadi sebuah manfaat bagi yang lain. Itu cita-cita saya itu dari kecil itu kan. Seperti itu. Karena apa? Kalau kita menerangkan sesuatu keilmuan tanpa dengan laku spiritual, itu sama juga bohong kan. Kita ingkar pada diri kita sendiri. Wong kita saja tidak melakukan, kok kita menerangkan. Berarti tidak tahu rasanya tapi menceritakan gitu. Nah seperti itu. Banyak pengalaman spiritual yang membimbing saya kan dari kecil, sehingga saya mampu melakukan sebuah pencerahan rohani, sehingga termasuk panjenengan jauh-jauh dari Semarang juga nyari saya gitu. Itu semuanya gerak Tuhan. Saya itu cuma wadah.
Yeah. Saya ingin menjadi seseorang yang tidak mengingkari diri saya sendiri. Saya ingin mengatakan sesuatu pada panjenengan semua itu sesuai dengan laku spiritual rohani yang saya alami, gitu loh Yeah. Kang. Oke Kang, bisa diterima Kang. Berarti tapi ini Kang, saya mau tanya juga pengalaman saya mendapat informasi atau keterangan juga dari sebagian para praktisi spiritual ya Kang ya. Apa yang pernah dikerjakan ada yang kesamaannya juga, tetapi pada kenyataannya berbeda Kang dengan kesehariannya. Artinya apa yang disampaikan berbeda, sedangkan pada saat saya sudah di sini mulai dari pagi sampai siang sampai malam lagi pagi lagi, saya tahu persis jenengan kesibukannya mulai dari menyembuhkan pasien, terus memberi pelajaran pada para salik, terus berganti lagi dengan pengajian ini, pengajian itu. Intinya kalau dipikir bahwa itu perlu energi yang luar biasa kan, artinya secara fisik butuh kekuatan luar biasa. Tapi yang saya lihat kan panjenengan seperti tidak ada rasa capek. Kira-kira apakah itu juga bisa diwakilkan sebagai salah satu bentuk energi Tuhan gitu kan? Iya. Yang kita peroleh sebagai manusia gitu kan? Ya betul kan. Kalau saya menggunakan daya energi saya yang sifatnya kekuatan pribadi atau sendiri, merasakan bahwa itu kekuatan saya sendiri, seberapa kan? Otak saya itu dalam berpikir tentunya ada keterbatasan. Tenaga saya itu dalam bekerja tentunya juga akan ada keterbatasan. Kalau itu saya masuk di dimensi diri sendiri kan. Karena saya selalu berusaha untuk menyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menggerakkan diri saya, yang maha menyifati diri saya. Saya selalu berusaha untuk masuk di dalam energi itu dengan kerendahan hati saya, keikhlasan saya berusaha untuk semangat. Jadi kuncinya adalah membangkitkan kesemangatan otak, membangkitkan daya kekuatan nafsu saya untuk selalu berbuat kemanfaatan bagi sesama kan gitu kan. Nah itu kan juga bisa disebut dengan energi ilahiyah itu tadi, energi ilahiyah atau energi Tuhan gitu ya Kang ya. Iya Kang, bisa diterima Kang. Terus gini Kang, yang melanjut seperti tadi bahwa pengalaman saya pernah ketemu dengan salah satu seorang spiritual. Kebanyakan dari mereka itu kalau pagi atau sampai siang itu tidur ya memang capek, tapi baru mulai sore atau malam baru bisa beraktivitas lagi, terus tengah malam off lagi, begitu selanjutnya. Tapi yang saya temukan pada diri Kang Togok berbeda Kang. Hampir-hampir tidak ada putusnya Kang, hampir 24 jam dari pagi mulai kegiatan penyembuhan pasien, terus siang masih pekerjaan rumah bagian, terus lanjut lagi sore malam habis sholat terus pengajian, terus kadang ada salik wajangan sampai malam sampai pagi lagi, begitu seterusnya Kang. Bahkan saya lihat itu hampir tidak ada istirahat, dan itu dilakukan bukan hanya sehari dua hari tapi sudah bertahun-tahun. Nah itu kira-kira energi ketuhanan itu bisa dijelaskan Kang kepada pemirsa supaya pemirsa juga bisa paham dan bisa juga ikut nyecep ilmunya Kang untuk ikut belajar gitu Kang. Iya, terima kasih Kang Bambang. Sebetulnya manusia itu sama saja Kang, manusia itu banyak kekurangan. Saya dulu dari kecil belajar spiritual, setelah tumbuh dewasa juga selalu membuat suatu kesalahan, suatu kesalahan, selalu berbuat dosa. Lah dari itulah Kang saya bangkit lagi. Hidup saya ini tidak lama. Sekarang itu mau mencapai usia 100 tahun itu langka Kang. Makanya dengan itu saya berusaha untuk menebus dosa-dosa yang saya perbuat menjadi manfaat bagi sesama, supaya nanti akhirnya ketika saya
meninggalkan raga ini, saya kembali menghadap Tuhan, itu kembali dengan jiwa yang tenang, tidak dikejar-kejar kesalahan, seperti itu kan. Jiwa yang suci ya kan. Ya, karena apa? Karena dengan mengampuni diri sendiri, otomatis kita akan mendapatkan ampunan dari Tuhan. Belajar untuk berbuat baik bagi dirinya sendiri menjadi sebuah manfaat bagi yang lain, itu menuju jalan terang, seperti itu kan. Jadi saya ini ceritanya menebus kesalahan masa lalu, seperti itu kan. Iya kan. Berarti intinya kan semua adalah pembelajaran diri kepada Tuhan, terus menerima anugerah sebuah energi untuk berbuat kebaikan. Berarti semua misinya adalah semacam penebusan ya Kang ya, penebusan dari kesalah dan khilaf kita di masa lalu gitu ya Kang ya. Dan sehingga pada berproses itu kita sekarang sudah menjadi jauh lebih baik dari masa lalu kita. Tetapi gini Kang, pada kenyataannya di masyarakat kan sebagian ya tidak semuanya itu belum tentu bisa menerima Kang. Artinya berapa baik pun kita sudah berproses, belum tentu bisa menerima. Lah itu kira-kira bagaimana Kang Togok menyikapinya gitu kan, supaya juga pemirsa tahu gitu kan. Terima kasih kan. Jadi gini ya Kang, untuk kita berbuat kebaikan itu yang mengerti adalah diri kita sendiri. Ya, betul. Yang memahami adalah diri kita sendiri. Jadi kita tidak perlu menyalahkan yang lain. Karena segala sesuatu kembali kepada diri sendiri. Kalau kita melakukannya secara ridho lillahi ta'ala, hanya mengharap kepada Allah Ta'ala saja, maka tidak ada beban untuk itu kan. Kita tidak perlu pengakuan kan. Dan itu pun yang menggerakkan adalah Allah. Itu adalah ujian sebagai pejuang. Bahkan jenengan tahu sendiri, tamu saya itu banyak dari luar kota, dari Jatim, Jabar, Sumatera, Jawa Tengah, Kalimantan. Tetangga saya sendiri pun tidak tahu kalau saya seperti ini kan. Sampai tahu sendiri tahu. Kan seperti itu. Jadi semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Jadi kita berproses. Kita selalu berserah diri, selalu berusaha untuk memperbaiki diri sendiri, menata akhlak sendiri. Jadi kita tidak perlu mendapatkan sebuah pujian atau sebuah penerimaan bagi orang lain. Mungkin yang paham itulah yang nanti akan menerima diri kita. Kalau yang belum paham, belum bisa menerima, ya nggak apa-apa. Itulah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu kan. Kan? Berarti dalam berbuat baik kita tidak perlu lagi untuk memperhatikan masyarakat. Artinya bukan tidak menghargai, tapi kita tidak perlu fokus masyarakat harus suka atau tidak ya Kang ya. Biar mereka yang tahu ya biar tahu, yang tidak ya biarkan saja, biar Allah yang mengaturnya gitu Kang ya. Kembali ke tauhid gitu Kang ya. Iya, itu kan juga diterangkan di dalam Al-Qur'an Kang. Ayat Al-Ankabut ayat 69. Itu kan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, waladina jahadu fina lanadiyanahum subulana wa innallaha lama muhsinin. Jadi apa itu artinya? Artinya dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang yang berbuat baik gitu kan. Nah kan itu kan jelas kan. Lalu kita berbuat kebaikan, tentunya Allah akan menunjukkan jalan bagi orang-orang yang juga berbuat kebaikan. Kita akan dituntun ke jalan yang benar. Punya ayat tadi ya. Jadi kita harus menghilangkan segala sesuatu keresahan, baik di dalam pikiran, baik di dalam hati, bahwa kita itu hidup ini sifatnya cuma sementara. Kalau kita sudah menyadari kehidupan kita ini cuma sementara, ya kita harus berproses
untuk menjadi sebuah kemurnian di dalam mengemban tugas sebagai manusia, karena manusia ini diciptakan di alam dunia ini menjadi sebuah khalifatullah dengan menjalankan ibadah-ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Salah satu perbuatan baik itu adalah ibadah yang sangat mulia karena bermanfaat antara hubungan manusia sesama manusia. Apalagi di sini kita diajarkan bukan hanya pada manusia, bahkan pada hewan, tumbuhan, alam semesta. Kita diajarkan untuk selalu berbuat baik, kan begitu kan? Ya. Oke, itu pemirsa, nanti kita sudah mendengar penjelasan dari Kang Toko tadi bahwa kita dalam berbuat baik harus yakin pada diri kita sendiri, yakin pada Allah Ta'ala bahwa kita diberi jalan oleh Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala pasti bersama kita. Ya. Silakan pemirsa, ini kita pelajari, kita kaji agar menjadi hikmah dari wejangan kali ini sehingga manfaatnya bisa kita rasakan. Itu nggih. Ya, intinya kita sama-sama belajar. Saya tidak berniat untuk menggurui pemirsa semuanya. Yang jelas kita berbagi pengalaman. Jadi tidak ada niatan saya itu merasa lebih pintar atau lebih cerdas daripada Kang Bambang dan juga pemirsa. Ya. Jadi kita di sini itu adalah sahabat perjalanan di dalam melakukan sebuah perjalanan rohani yang nantinya merajuk menjadi sebuah jalan keselamatan bagi kita. Perjalanan bersama ya kan? Ya, jadi kalau kita sudah memutuskan diri untuk menjadi sebuah makhluk yang bermanfaat, ya sudah, kita tidak usah melihat segala sesuatu itu menjadi sebuah sebuah pengakuan. Ya kita harus ikhlas. Kalau kita diteliti masyarakat mungkin belum diterima, ya berarti kita harus koreksi diri lagi, kita harus meneliti lagi apa-apa yang perlu diperbaiki, yang begitu. Namanya juga berbuat baik, ya kita harus sering meneliti diri kita. Seperti itu. Dan yakinlah semua adalah Allah yang Maha mengatur, semua adalah sekenarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha berikhtiar untuk berbuat baik pada diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan masyarakat, dan juga tentunya akan meluas pada alam semesta ini, kan gitu ya Kang ya. Saya kira cukup segitu ya Kang ya. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Terima kasih telah mengikuti tayangan Kang Toko TV. Saya menghormati Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.